Mari kita dengar pernyataan Santo Patrice Allegro berikut ini. Ya, di Protestan juga banyak, tapi orang tidak tertarik untuk lihat Protestan. Kan untuk Protestan itu sia-sia. Orang siapa yang mau tertarik bicara tentang pelecehan yang ada di Protestan? Protestan dan pelecehan itu sama saja. Protestan sendiri adalah pelecehan terhadap Katolik, kan? Ya kan? Orang tidak akan tertarik untuk memeriksa dosa-dosa orang Protestan. Baru kali ini yang dikatakan oleh Santo Allegro mengandung kebenaran, yaitu lebih menarik berbicara pelecehan seksual di Gereja Katolik Roma dibandingkan di Protestan. Nah, pertanyaan adalah, mengapa? Dan tahukah Anda bahwa Gereja Katolik adalah tempat firdaus di bumi bagi penjahat-penjahat dari berbagai jenis peleceh-peleceh seksual bersembunyi dengan aman? Simak terus video ini agar Anda tidak gagal paham. Sebetulnya kasus pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja. Tidak saja di gereja-gereja Katolik Roma dan Protestan, tetapi juga di organisasi manapun, dari organisasi keagamaan manapun sampai kepada pihak sekuler, pemerintah, dan lain-lainnya. Ingat, kasus pelecehan bisa terjadi dimanapun dan di dalam organisasi manapun. Tetapi khusus pelecehan yang terjadi di gereja Katolik kasusnya memang menjadi spesial dibandingkan di gereja Protestan. Mengapa demikian? Ini adalah bukti bahwa di dalam hierarki gerejawi bisa terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Gereja Katolik yang mengaku memiliki hierarki gereja yang diinstitusikan oleh Kristus sendiri. Paus Gereja Roma yang mengaku sebagai wakil Kristus di bumi, dan para uskupnya yang mengklaim sebagai representasi dari para rasul, ternyata bisa melakukan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan yang dimilikinya. Marilah kita bahas satu persatu dengan detail. Sebelumnya, mari dengar klaim Santo Allegro berikut ini. Masa Paus pengganti para rasul? Paus bukan pengganti para rasul. Paus itu pengganti ketuanya para rasul. Pengganti para rasul adalah para uskup di dalam gereja Katolik. Ya. Yang di luar gereja Katolik itu angkat diri sendiri. Beri kuasa untuk diri sendiri. Lalu tipu-tipu orang hasil tafsiran pribadi diri sendiri terhadap kitab suci. Jadi lihat paus-paus yang bertebaran di sosial media itu, mereka baca kitab suci pakai kepalanya sendiri, pilih-pilih hermeneutika sendiri, lalu paksa orang supaya ikut tafsiran pribadinya sendiri. Otoritas apa itu? Marilah kita buktikan jika rekam jejak paus dan uskup gereja Roma itu setinggi klaim Santo Allegro itu. Lebih baik mana antara tuduhan Santo Allegro, yaitu para pendeta mengangkat diri sendiri, atau klaim gereja Roma memiliki otoritas dari Kristus? Dan renungkan dan tanyakan kepada Anda, apakah benar Kristus menginstitusikan hierarki gerejanya jika kelakuan hierarki gereja lebih bejat dari para pendeta yang angkat diri sendiri? Marilah kita bahas satu persatu dengan detail. Ada perbedaan praktek penanganan kasus pelecehan seksual di gereja Protestan dengan gereja Katolik, yaitu pertama, umumnya pihak gereja Protestan akan langsung membawa pelaku pelecehan ke pihak berwajib. Jadi tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Dosa adalah dosa. Dan jika berhubungan dengan pihak berwajib, maka pihak gereja Protestan akan menyerahkannya kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum. Jadi kasusnya cepat selesai dan tidak menjadi bahan perbincangan yang berlarut-larut karena pelakunya dihukum. Poin yang kedua, nah ini perbedaan sikap antara gereja Protestan dengan gereja Roma. Pihak gereja Roma tidak membawa kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pihak klergi atau lainnya langsung ke pihak berwajib, melainkan dengan sengaja menutup-nutupinya. Mari kita lihat beberapa kutipan berikut ini sebagai buktinya. Relasi kuasa hierarkis dan kasus kekerasan seksual di gereja Katolik. Kasus kekerasan seksual sering terjadi di lembaga keagamaan yang seharusnya menjadi tempat membina iman dan moral, termasuk gereja. Otoritas gereja Katolik yang memiliki kuasa hierarkis memungkinkan para pastor menjadi pelaku kekerasan seksual kepada umatnya. Kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di lingkup gereja Katolik di tanah air merupakan fenomena gunung es yang menyimpan banyak kasus lama yang tidak terungkap.
Pastor dan cendekiawan Katolik Frans Magnus Suseno mengatakan otoritas gereja Katolik yang memiliki kuasa hierarkis memungkinkan para pastor menjadi pelaku kekerasan seksual kepada umatnya. Frans Magnus menyontohkan terungkapnya kasus kekerasan seksual di sejumlah gereja di Eropa serta Amerika menunjukkan mayoritas pelaku adalah para pastor atau imam. Permasalahan serupa juga terjadi di Indonesia. Tetapi ironisnya justru dilindungi dan ditutupi oleh pejabat pemegang otoritas gereja itu sendiri. Yang menjadi masalah adalah juga di gereja Indonesia. Jelas sekali saya tahu kasus-kasus di mana gereja pertama-tama melindungi diri, gereja menutup-nutup. Katakan saja yang melakukan kekerasan itu memang ditegur, dianggap berdosa, dosa bisa diampuni, mungkin dipindahkan. Yang sama sekali belum ada adalah perspektif korban, ujar Frans Magnus. Nah, jika gereja Katolik selalu membangga-banggakan memiliki kuasa hierarki gerejawi, maka ternyata kuasa hierarki yang dibanggakan itu bisa dipakai untuk menutup-nutupi skandal, pelecehan pihak yang memegang hierarki itu sendiri. Jadi dari kasus pelecehan seksual yang terjadi di gereja Katolik, kita bisa belajar bahwa pihak pemegang hierarki itu sendiri bisa menyalahgunakan haknya dengan sewenang-wenang. Dan yang menjadi korban adalah jemaatnya sendiri. Umat Katolik yang mempercayai klaim-klaim gerejanya didirikan oleh Yesus sendiri adalah benar. Tetapi faktanya pihak hierarki gereja itu sendiri malahan menyalahgunakan otoritas yang dimilikinya. Dan menjijikannya, praktek ini tidak disingkapkan dan dibawa kepada pihak berwenang, malahan menutup-nutupinya. Praktek yang terjadi adalah, jika ada oknum imam atau uskup tertangkap basah melecehkan umatnya sendiri di sebuah paroki. Praktek itu ditutupi dan oknum itu dipindahkan ke paroki lainnya, sehingga oknum itu berbuat yang sama di paroki barunya dan tertangkap basah lagi. Dan dipindahkan lagi ke paroki lainnya dan seterusnya. Ini menyebabkan penyakit menyebar luas bagaikan api membakar hutan. Bisakah kita mengatakan bahwa praktek menutupi dosa menjadikan gereja Roma sebagai tempat Firdaus di bumi bagi oknum-oknum bejat itu bersembunyi? Jadi ocehan klaim-klaim Santo Allegro di media sosial tentang otoritas dan hierarki gereja Roma pada prakteknya tidaklah seindah dan sebagus ocehannya. Dan saya cuma bertanya-tanya, apakah Tuhan Yesus tidak bisa menjaga nafsu bejat dari pemegang hierarki dan otoritas gereja yang didirikannya sendiri? Ataukah Tuhan Yesus menjadi tidak maha kuasa mencegah kebejadan para pengganti rasul-rasulnya di bumi? Mungkin Santo Allegro bisa menjawabnya. Namun demikian jika Anda umat Katolik, Anda diajarkan untuk menghentikan pikiran negatif Anda terhadap gereja Katolik. Anda diajarkan merasionalisasikan pembenaran diri atau sampai berkhayal. Teknik menghentikan pikiran ini telah dibahas di video nomor 264. Poin ketiga, rasionalisasi pembenaran diri. Jika Anda menyampaikan semua yang Anda saksikan di video ini kepada umat Katolik, mereka memiliki jawabannya karena pihak gereja memberikan rasionalisasi pembenaran diri kepada umatnya, agar mereka hidup dalam sebuah khayalan dan kebodohan. Ada beberapa contohnya. Ini contoh salah satu rasionalisasi pembenaran diri umat Katolik. Kesalahan moral itu bersifat pribadi. Iman setiap orang berasal dari Tuhan Yesus lewat gerejanya, bukan oknum uskup yang tidak setia itu. Yang pasti, jika mereka bersalah dalam hal moral, pasti mereka dicabut jabatannya, bahkan diekskomunikasi. Atau rasionalisasi pembenaran diri lainnya, yang sering kita dengar adalah Rasul Petrus dan Nabi juga adalah manusia dan pernah berbuat salah. Jadi wajar jika oknum-oknum gereja juga jatuh ke dalam dosa. Dan saya memiliki dua jawaban untuk dua argumen itu. Pertama, mudah-mudahan umat Katolik yang berargumen demikian itu, mungkin kasus pelecehan tidak terjadi kepada anak-anak atau keluarga dekat mereka, sehingga dengan entengnya mereka merasionalisasikan pembenaran diri. Tetapi jika kasus pelecehan itu terjadi kepada anak-anak atau orang dekat Anda, maka kasusnya menjadi berbeda. Ada ikatan emosional yang tersangkut, sehingga Anda akan bereaksi berbeda. Mari kita lihat sebuah berita kasus pelecehan berikut ini
dan renungkan jika kasus ini terjadi kepada orang yang Anda cintai. Korban pelecehan seksual bersuara. Gereja Katolik mengkhianati saya. 2 penyintas baru mengisahkan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang romo di Gereja Katolik Maria Bunda Karmel Paroki Tomang. Salah satunya adalah Ana, yang minta namanya disamarkan, menghubungi tim kolaborasi setelah sehari laporan terbit. Ana mengisahkan pengalamannya dilecehkan romo berinisial H, itu saat menjadi siswa di Sekolah Katolik Sang Timur, terletak di sebelah Gereja Maria Bunda Karmel. Pelecehan seksual itu terjadi saat Ana melakukan pengakuan dosa menjelang Natal dan Paskah. Biasanya hanya ada 2 pastor yang bertugas menerima pengakuan dosa ratusan murid, kata Ana. Salah satu romo yang selalu bertugas adalah dia. Pastor itu meletakkan telapak tangannya ke arah saya, ke arah dada saya, dan pelan-pelan menggerakkannya naik turun, ungkap Ana. Nah, silahkan Anda masukkan diri Anda ke dalam berita itu, dan renungkan jika kasus itu terjadi kepada orang yang Anda kasihi. Apakah Anda akan setuju dengan jawaban yang gereja berikan kepada Anda? Dan ironisnya, kasus-kasus sejenis tidak saja dilakukan oleh golongan hierarki terbawah, tetapi juga tingkat tinggi, yaitu uskup. Misalnya, kita tahu ada berita tentang Uskup Ruteng dengan judul berita, Skandal korupsi dan seks Uskup Ruteng diselidiki Vatikan. Vatikan menyelidiki Hubertus Leteng yang diduga terlibat dalam kasus penggelapan uang dan hubungan gelap dengan seorang wanita. dan ada nama lainnya yang terkenal yaitu Uskup Belo dengan judul berita, Paus Fransiskus diminta bahas pelecehan seksual Uskup Belo di Timor Leste. Paus Fransiskus tiba di Timor Leste hari ini. Ia diminta tak diam menanggapi kasus pelecehan anak oleh Uskup Belo. Oleh karena menyangkut level tingkat tinggi, maka kasusnya sulit terungkap. Karena menyangkut nama baik Gereja Katolik Roma dan otoritas gereja yang diagung-agungkan oleh setiap umat Katolik karena percaya bahwa otoritas hierarki itu diinstitusikan oleh Kristus sendiri. Marilah kita dengar kutipan singkat berikut ini, dan saya persilahkan Anda membaca artikel itu sendiri lebih lanjut. Bungkamnya korban kekerasan seksual demi nama baik Gereja Katolik. Korban pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan Gereja Katolik bungkam selama puluhan tahun karena tembok tebal otoritas. Ada relasi kuasa. Aktivis perjuangan kesetaraan perempuan Mike Ferawati Tangka berkata, ada relasi kuasa tak terbantahkan antara laki-laki dan perempuan, apalagi pemimpin agama laki-laki dan jemaat perempuan. Relasi kuasa yang timpang inilah sering berperan penting dan dipakai oleh orang yang lebih berkuasa untuk memanipulasi korbannya. Mutasi Romo bermasalah bak lagu lama. Praktik mutasi Romo yang bermasalah, bagaimanapun, bak lagu lama di Katolik. Novelis Felix Nesi harus menanggung risiko sebagai tersangka pada awal Juli kemarin karena memprotes institusi gereja yang lambat mengurusi pastor bermasalah. Budaya menutup kasus demi menjaga nama gereja. Dalam balasan via email, Romo Prior mengkritik praktik mutasi para imam yang bermasalah ke tempat-tempat lain. Dari kutipan tersebut, kita bisa menyimpulkan prestasi buruk gereja Roma. Dan marilah kita renungkan baik-baik. Jika memang gereja Katolik didirikan oleh Kristus sendiri, yang membenci dosa dan kejahatan, pertanyaannya adalah, mengapa dosa yang begitu menjijikkan dengan sengaja disembunyikan? Bukankah seharusnya suatu institusi yang mengaku didirikan dan dipimpin oleh Kristus sebagai sang kepala gereja, seharusnya dapat melakukan lebih baik dan menjadi contoh teladan kemurnian, moral dan perilaku bagi institusi lainnya? Paus Gereja Roma selalu mengklaim sebagai pemimpin gereja yang universal. Tetapi standar moral dan perilaku institusi yang dipimpinnya tidaklah sesuai dengan apa yang diklaimnya. Lebih besar klaim dibandingkan dengan faktanya. Nah, kedua yaitu menyanggah rasionalisasi yang biasa diajarkan gereja Katolik kepada umatnya, yaitu Rasul Petrus dan para nabi pun bisa jatuh ke dalam dosa, demikian juga oknum-oknum di gereja Katolik sama, yaitu manusia berdosa. Nah, jika saya adalah Rasul Petrus, maka saya akan marah besar.
Karena gereja Roma terlalu berani dan lancang menyamakan saya dengan kebejadan dan kebobrokan gereja Katolik. Romo-romo senang merasionalisasikan pembenaran diri yang demikian untuk membodohi umatnya, yang memang tidak mampu berpikir dengan daya nalar yang wajar. Untuk membuktikan apa yang saya maksud, silahkan googling kata kunci gereja Katolik membayar korban pelecehan seksual. Dan Google akan menampilkan banyak berita menarik. Misalnya Gereja Katolik Portugal setujui kompensasi korban pelecehan seksual. Gereja Katolik Roma, Portugal, mengumumkan bahwa mereka siap untuk membayar kompensasi kepada korban pelecehan seksual. Gereja Katolik Prancis siap jual aset dan pinjam uang untuk bayar ganti rugi korban pelecehan seksual. Keuskupan Kanada bayar 1,2 triliun rupiah ke ratusan korban pelecehan seksual. Demikian juga Keuskupan Los Angeles membayar triliunan kepada korbannya. Dan ini berita menarik, yaitu Keuskupan di New York Pilot bayar $323 juta untuk kasus pelecehan. Dari berita-berita yang kita baca itu, kita tahu bahwa gereja Katolik membutuhkan begitu banyak uang untuk membayar kompensasi korban para imam dan uskupnya. Nah, banyak orang Katolik Indonesia yang kaya raya, bersediakah turut membantu gereja Katolik yang pilot dan sedang mengalami kesulitan keuangan? Ingat kata Santo Allegro, orang yang menghujat gereja Katolik dianggap sama dengan menghujat Yesus. Sampai detik ini Protestan-Protestan yang sering nongol ke viti-viti saya ingat, hujatan Anda terhadap gereja Katolik ujung-ujungnya menghujat Tuhan Yesus. Konsekuensinya Anda menghujat Tuhan. Serangan Anda terhadap Maria konsekuensinya menyerang Tuhan sendiri. Kalian itu protes kepada Tuhan. Seperti iblis protes kepada Tuhan kan. Kamu pikir kamu ada serang orang-orang Katolik. Pada itu kamu serang Tuhan sendiri. Jadi dengan logika yang demikian, ini berarti jika Anda membantu gereja Katolik menyelesaikan masalah keuangannya, berarti Anda turut membantu Kristus, bukan? Jadi umat Katolik Indonesia bergotong royonglah membantu gereja menyelesaikan kasus-kasusnya. Nah, bagaimana dengan skandal pelecehan di Indonesia yang kita tahu tidak kalah banyaknya dengan korban-korban dari negara lain yang baru saja kita dengar langsung dari mulut Romo Magnus Suseno? Umat Katolik Indonesia terdiam karena berbagai faktor seperti rasa malu, intimidasi pihak otoritas gereja, atau masih percaya gereja Katolik didirikan oleh Yesus sendiri sehingga tidak ingin mempermalukan Kristus, bukan? Dan banyak faktor lainnya. Nah, kembali ke topik kita, yaitu pihak yang bejat dan bersalah adalah oknum-oknum yang ada di gereja Katolik. Itu adalah pembenaran diri yang diberikan Romo Katolik kepada umatnya. Dan untuk menjawabnya sangat mudah, yaitu lihat berita-berita yang ada di layar Anda. Jika memang yang bejat dan bersalah adalah oknum-oknum, mengapa yang harus membayar kompensasi kepada korban adalah gereja atau keuskupan Katolik? Sekali lagi saya bertanya, jika yang bersalah adalah oknum-oknum, mengapa yang membayar adalah pihak gereja? Sudahkah Anda memahami logika ini? Gereja Katolik dihukum membayar kompensasi karena pihak pengadilan bisa membuktikan bahwa pihak yang bersalah adalah pihak gereja, bukan oknum-oknum. Mengapa dinilai bersalah? Karena melibatkan banyak pihak, ini fenomena gunung es, sehingga pihak gereja Katolik sengaja menyembunyikannya. Dosa-dosa itu ditutup-tutupi oleh gereja. Gereja lebih memilih membayar kompensasi daripada menyerahkan oknum yang bersalah ke pihak berwajib, dan membiarkan oknum yang berdosa berkeliaran bebas. Poin keempat yang terakhir yaitu semua klaim-klaim gereja Roma seperti gereja didirikan oleh Kristus, atau klaim hierarki atau otoritas gereja diwariskan oleh Kristus sendiri kepada Rasul Petrus, dan gerejanya dan para paus dengan suksesi apostoliknya, dan lain-lain klaim yang setinggi langit dan sedalam lautan. Saya punya pertanyaan bagi Anda, yaitu jika semua klaim-klaim itu benar, menurut Anda, apakah yang akan dilakukan oleh Kristus terhadap skandal pelecehan seksual yang terjadi di gerejanya? Apa Yesus akan menutup-nutupi skandal dosa, atau malahan menghukum oknum-oknum itu? Mengapa gereja Katolik menutup-nutupi dosa sehingga gereja menjadi tempat persembunyian para predator seks? Saya persilahkan Anda menjawabnya dengan akal sehat.